Dia ngomong membangun 40 kota setara dengan Jakarta, emang gampang? Aduh, udah gitu ada adegan mic jatuh pula. Kenapa tuh ya? Grogi apa gimana? Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon soal pernyataan cawapres nomor urut 1 soal masalah perkotaan di Indonesia dalam debat cawapres 2024 pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Gibran mengaku bingung dengan pernyataan Cak Imin yang berbicara perkotaan tapi tidak setuju soal pembangunan IKN. Gibran mengatakan terkait masalah perkotaan di Indonesia, pihaknya akan memastikan bahwa transportasi umum di Indonesia harus aman dan nyaman serta dapat terdigitalisasi. Diketahui sebelumnya, Cak Imin menyampaikan pandangannya jika jadi wakil presiden maka ia akan membangun 40 kota seperti Jakarta di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau ada orang seperti ini memberikan janji manis atau sebuah pernyataan ya harus membangun 40 kota baru selevel dengan Jakarta ya, udah cukup ingat saja kata-kata Ustadz Yusuf Mansur ya, kurang lebih seperti ini. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya membangun 40 kota baru selevel Jakarta selama 5 tahun? Dari mana uangnya? Itu kata Ustadz Yusuf Mansur ya, yang minta-minta sedekah itu loh. Sungguh debat cawapres di tahun ini bikin saya salut, bangga kepada anak muda seperti Gibran yang selama ini rame diremehkan kualitasnya karena tidak pernah banyak bicara. Ternyata seorang Gibran mampu melawan senior-seniornya dengan jelas, pasti, mantap, rapi, pokoknya keren. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Salut buat Mas Gibran, maju terus anak muda menuju Indonesia Mas. Caimin, IKN diomong-omong tadi di debat cawapres pengen membangun 40 kota setara dengan DKI Jakarta. Uangnya dari mana bang? Mimpi kau. Jangan mimpi, masih sore kau tadi debat. Macam mana ini abang? Uangnya itu dari mana? Dualah. Ya, salam 2 jari. Asli ya, debat cawapres tadi gue gak berhenti ngakak. Baru lihat muka Cak Imin aja gue udah ngakak. Apalagi pas denger dia ngomong. Kagak capres, kagak cawapresnya, sama aja ngomongnya asal jeplak, pinter merangkai kata-kata. Tapi ya ampun, nanti prakteknya nol. Gak ada implementasinya, ngomong asal jeplak kayak angin, gak konsisten, terbang kesana kemari sesuai kepentingan dia. Dia ngomong membangun 40 kota setara dengan Jakarta, emang gampang? Aduh, udah gitu ada adegan mic jatuh pula. Kenapa tuh ya? Grogi apa gimana? Dan yang pasti jagoan gua Gibran mantep banget malam hari ini. Udah masih muda tapi mampu membantai 2 cawapres yang udah pada tuir-tuir. Ngomongnya juga simple, taktis, tegas, nggak berbelit-belit dan bisa dimengerti. Yang lain ya orang bulah ya. Oke, all in. Prabowo Gibran menang 1 kali putaran. Salam 2 jari. Iya, malam ini kita lihat ternyata agak meleset dugaan saya. Belimbing sayur agak hanya bermain di retorika dan gimmick. Ternyata enggak ya, lumayan juga belimbing sayur melawan malam ini ya. Seru lah. Tetapi di balik perlawanannya tuh itu real. Pertanyaannya tuh real, nggak ada bocoran nggak sih? Jadi suzon kita ya, gara-gara track recordnya belimbing sayur. Tapi yang saya akuin malam ini Mahfud MD. Dimana statement saya sebelumnya, saya masih berkeyakinan antara Ganjar dan kubu Ganjar dan kubu Prabowo itu masih satu tim. Tetapi setelah melihat debat malam ini, saya melihat Mahfud MD tidak tahu kalau mereka tuh satu tim.
gitu. Kalau saya sambungkan dengan statement saya di VT saya sebelumnya ya. Jadi Mahfud MD ini benar-benar masih polos. Dia nggak tahu kalau orang atasnya tuh sudah sebetulnya udah kong kali kong satu tim lah. Nanti siapapun yang menang kita bagi-bagi lagi lah gitu. Itu dugaan saya ya kan di VT saya sebelumnya. Oke, kembali lagi ke belimbing sayur. Saya melihat di malam ini walaupun dia lumayan cakapnya, lumayan menjawabnya, lumayan berdebatnya, tetapi saya melihat keahlian ngedabrusnya masih luar biasa ditonjolkan ya. Misalnya padahal yang saya agak yang maksudnya di fakta yang kita alamin lah, saya mau tanya aja teman-teman, ada nggak sih KUR, kredit usaha rakyat yang 200 juta tanpa agunan? Gibran mengucapkan itu, KUR itu tanpa agunan 200 juta. Ya nggak tahu kalau apa saya salah tangkap atau bagaimana ya. Tapi saya tidak pernah menemui bank yang mau meminjamkan uang 200 juta tanpa agunan. Tidak ada, nonsen itu. Kalau program itu mungkin ada, tetapi ya kenyataannya bank juga ditekan untuk akhirnya mereka mengambil kebijakan tidak ada agunan. Jadi judul itu kamuflase aja. Programnya mungkin tidak ada agunan, tapi justru terjadi di lapangan agunan kan. Ayo teman-teman UMKM yang minjem uang 200 juta ke bank, kalau ada yang tanpa agunan seperti omongannya Gibran, berarti saya yang ngedabrus, bukan Gibran yang ngedabrus ya. Oke, kita tetap penyelocos di politisi medsos. Guys, kalian udah lihat kan debat cawapres tadi malam? Kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang mulai tertarik dengan Gibran. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, kita melihat debat capres beberapa hari yang lalu, itu kita perhatikan Pak Anies lebih vokal daripada dua capres lainnya, ya kan? Pak Anies lebih bisa berbicara, seperti halnya Gibran tadi malam. Tapi kalian harus paham perbedaannya. Ini gue hanya melihat berdasarkan fakta ya. Gue nggak yang condong ke A atau condong ke B, tapi gue melihat berdasarkan apa yang terjadi antara dua malam kemarin itu. Kalau kita lihat Gibran tadi malam di debat cawapres itu lebih ke dia ngomong topiknya itu langsung yang jelas. Jadi warga biasa kita ini langsung paham dan nggak bertele-tele, lalu to the point. Jadi apa yang dia bicarakan kita paham, sedikit panjang tapi to the point ya, jadi dia terlihat bisa ngomong tapi nggak bertele-tele. Berbeda dengan Pak Anies di debat capres beberapa waktu yang lalu, Pak Anies itu terlihat lebih ke bersyair. Kata-kata yang dikeluarkan itu seperti Caimin tadi malam ya. Bedanya Pak Anies berbicara dengan lantang tanpa menjatuhkan mic, mohon maaf ini ya, tapi tanpa ada grogi. Jadi kita yang melihat kayak mantep banget nih bisa bicara nih gitu. Jadi Pak Anies itu lebih ke bermain kata-kata yang berbahaya jikalau orang biasa itu melihatnya orang ini pinter nih karena dia lebih banyak tahu. Padahal ya kalau orang yang tahu, masyarakat yang kebetulan SDM-nya lumayan good, itu paham bahwa Pak Anies ini hanya mempermainkan kata-kata ketika berbicara gitu. Ini no judge ya, itu berdasarkan fakta itu sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Aduh, mic-nya jatuh di sekelas debat cawapres ya. Ini nggak mau nyinyir, cuma ini mungkin kesalahan naruh aja ya. Mungkin terlalu pinggir, dia lupa naruh terlalu pinggir, jatuh, duar, kenceng dan semua kaget gitu. Bahkan Gibran ketawa. Ya mungkin nggak tahu karena grogi atau apa, naruhnya terlalu pinggir. Nggak masalah sih, ini bukan terpaut materi atau apa-apa ya. Tetap materinya juga bagus, cuma penempatan mic aja kurang tepat ya. Yang sabar aja ya, Caimin mungkin agak grogi ya mungkin. Opini gue soal debat cawapres yang kemarin gitu kan, ini kalau misalnya gue jadi Pak Anies ya 01 gitu kan, gue bakal marah sih abis-abisan sama cawapres gue. Karena kayak Pak Anies kemarin udah bagus banget gitu kan, terus habis itu juga bisa menjawab dengan tenang, terus habis itu juga berdasarkan data dan juga fakta gitu kan, bahkan sampai gue puji. Tapi ini wakilnya Wak gitu ya, gue cuma inget satu kata dari dia yaitu selepet. Terus juga kayak baca teks sama dia itu kalau misalnya ngomong waktunya itu abis-abis gitu loh, jadi kayak kurang menurut gue. Terus habis itu cawapres 02 gitu kan, nah menurut gue yang 02 ini artikulasinya jelas dan juga emang gaya bicaranya itu bener-bener kayak anak muda banget. Walaupun ini kayaknya pro dan kontra banget gitu ya, banyak netizen
netizen yang beranggapan kalau misalnya gaya bicaranya itu tidak sopan karena dia bicara dengan orang yang lebih tua. Cuman sebagai orang yang juga gaya bicaranya itu banyak yang bilang kalau misalnya gue ngocol, ya gue nggak masalah dengan gaya bicara 02 sama sekali. Terus dari yang gue lihat, dia itu fokusnya adalah kepada pembangunan di tempat yang lain, bukan ke Pulau Jawa doang. Terus yang terakhir itu waktu gue nonton debatnya gitu ya, gue dejavu waktu Pak Jokowi itu lagi ngomong, kayak bener-bener stylenya tuh mirip banget sama Pak Jokowi. Ya iyalah, anaknya begitu ya. Nah terus habis itu lanjut lagi ya ke cawapres yang 03 gitu ya. Menurut gue ini dia bener-bener kayak tenang banget dan juga menguasai apa yang pengen dia bicarain. Nah terus habis itu menurut gue sebenarnya ini favorit pembahasan gue gitu ya. 03 ini dia tuh kayak tegas banget membahas mengenai pemberantasan korupsi dan juga nyindir pemerintah. Overall menurut gue kayak debat semalam itu lucu banget. Cuman kayak gue kalau jadi Pak Anies bakal marahin cawapres gue, fix begitu. Nah jadi intinya gitu ya, gaya bicara yang paling gue sukain itu adalah 02 karena kayak gue juga masih muda gitu kan. Terus habis itu 03 gue suka pembahasannya. Terus habis itu 01 ya bagus deh, kayak buat pelengkap aja kali ya begitu saat debat kemarin. By the way, ini hanya pendapat gue doang. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Mau berantem juga nggak masalah buat gue. Segitu aja dari gue. Peace, love, and go.